dengerin soundtrack anime itu ya beneran waktu animenya tayang. Berarti literally pas anime muncul di TV gitu ya? Iya, karena dulu itu kita dengerin musik atau share musik ke orang itu satu kepuasan tersendiri. Ya gara-gara ayahku, kedua ya mungkin gara-gara Mas Ondi, Mas Fajar. Rekan bandmu sekarang adalah rekan bandnya Ayam. Iya betul. Wah, kayak seru sih main di event-event seperti ini dengan bawain lagu-lagu yang dibilang unik sih Mas. Unik itu genre. Grup-grup fans clubnya band-band Jepang ini lumayan Rame waktu awal-awal tahun 2008, 2009, 10, 11. Kan mulai naik tuh, Wano Kira Pulas, bandku tak cokokin itu, ayo dengerin ini. Yang audiens kita juga suka kan kayak gitu kan, biar kita juga sama-sama waktu kita main juga enak, mereka dengerin juga tahu lagunya bisa nyanyi bareng kayak gitu kan. Nah cuman kan ada beberapa lagu sekarang yang lagi populer itu kan nggak ini inline dengan genrenya Counter Attack kayak gitu. Kita coba modif lah beberapa lagu itu yang biar sesuai dengan genre kita. Modif tak ngerusai. Yo, balik lagi sama kita berdua. Sama saya dan Mas Rekso. Lagi. Setelah kemarin konten pertama kita bahas gitar. Sekarang bahas apa kita? Ini gini Mas, kita kan band wibu ini, band Jepang ya. Wibu banget. Wibu banget, oke. Kurang afdol rasanya kalau nggak bahas ini sih Mas. Lagu Jepangan pertama yang mungkin Mas Rekso dengar atau Mas Rekso ulik atau kita semua ulik di sini yang bisa bikin kita in ke genre ini. Nah, kenapa kok kita akhirnya memutuskan Jepangan bergabung dengan Counter Attack? Betul. Gitu kan ya. Iya. Aku dulu apa kamu dulu? Mau nggak Mas Rekso dulu mungkin bisa dijabarkan. Ya jadi kalau aku ya mungkin nggak tahu ya dengan yang lain ya. Dan kita kan juga beda generasi. Jadi kalau dulu pertama kali aku akhirnya suka dengan dan ngulik genre Jepangan itu dulu sih karena soundtrack anime ya yang pasti ya. Soundtrack anime. Tapi beda kondisinya dengan sekarang. Jadi dulu itu kita dengerin soundtrack anime itu ya beneran waktu animenya tayang. Berarti literally pas anime muncul di TV gitu ya? Iya, benar pas tayang. Jadi kita nungguin, kita ngelihat. Bahkan aku sempet aku ingat ngerekam di HP bahkan ya. Oke. Kan sampai balani ngerekam di HP. Benar. Jadi aku biar tahu lagunya gimana sih. Jadi belum ada internet waktu itu. Ya internet masih susah lah, kita perlu ke warnet dulu. Sampai akhirnya SMA kan baru warnet itu lumayan banyak dan aku bisa browsing lagu-lagu yang dulu aku dengar. Jadi aku pertama kali ya sekiranya SD SMP itu kan dengar soundtracknya waktu itu Naruto udah ada. Naruto ya kan keren-keren tuh. Naruto. Terus ada Samurai X kayak gitu. Bahkan waktu itu sempat muncul Death Note itu sempat tayang sebentar di Global TV. Global TV. Dan itu soundtracknya keren banget kan ya. Waktu itu si Nightmare kalau nggak salah, Nightmare itu yang isi soundtracknya dan itu keren banget. Nah, makanya itu yang bikin aku wah keren nih kayaknya musik-musik Jepang itu beda lah dari yang lain kayak gitu. Jadi soundtrack anime memang. Terus akhirnya setelah mendalami musik Jepang ternyata aku nemu salah satu band namanya band The Gazette. Gazette. Siap. Gazette yang akhirnya bikin aku makin ngulik lagi. Waktu dulu kan waktu soundtrack anime sekedar suka aja kan ya, suka dengerin. Karena dulu itu kita dengerin musik atau share musik ke orang itu satu kepuasan tersendiri. Jadi nggak kayak sekarang kan orang bisa akses semua Spotify. Zaman dulu ya Mas. Bluetooth, infrared, bermakna Spotify ya. Benar. Zaman dulu nemuin musik pertama itu kayak aku punya musik ini loh, itu keren. Kayak gitu. Jadi dulu salah satunya akhirnya Jepangan itu. Nah, kayak kamu ya apa? Cerita. Aku ya Mas. Kenal agak unik sih Mas sebenarnya, kenal Jepangan. Balik lagi. Ya gara-gara ayahku, kedua ya mungkin
gara-gara Mas Ondi, Mas Fajar. Ya kan dulu Lingkungan, kan lingkungan. sering band-bandan toh sama ayahku. Benar. Dua orang itu lah. Jadi Secara gak sengaja itu. rekan bandmu sekarang adalah rekan bandnya ayam. Iya betul, betul. Iya. Jadi gak sengaja itu aku dengerin iki Mas, Larenso. Laruku. My Heart Drives a Dream sama Hidopino Junin. Nah itu tak dengerin, ki kok koyok suaranya kok koyok J-Rock ya. Cuman setelah iya, J-Rock. oh ternyata beda dan aku pun baru tahu oh mungkin J-Rock terinspirasi dari mereka ini mungkin. Ya. Secara kan mungkin Larenso lebih tua daripada Iya, benar. J-Rock nah itu. Terus kedua itu gara-gara lihat ini aku jadi makin suka itu akan seneng Gundam iki ceritane. Ini mau jangan kesini-sini nanti masuk sini. Akan seneng Gundam itu ceritanya ya. Nah, dari Gundam itu ada namanya Gundam Double O. Itu openingnya sing isi Larenso. Laruku, ya. Larenso. Dash Break Bell. Yo, Dash Break Bell lah. Aku pernah cover itu. Dari itu mulai dari situ penasaran iki kok enak lagu-lagunya Larenso ternyata seperti ini. Dari situlah mulai ngulik sampai akhirnya aku pas SMK, pas SMA itu kan dulu pasti ada toh Mas Bunkasai main di FNF. iya. Nah itu lihat pada waktu itu aku sih inget itu lihat Otaku sama Akiba. Iya salah satu Iya, tetua tetua Jepangan. wibu-wibuan ya lah itu. Wah, kayak seru sih main di event-event seperti ini dengan bawain lagu-lagu yang dibilang unik sih Mas. Unik itu genre ini. Itu sih. Iya. Ya jadi Laruku juga salah satu kalau dulu itu namanya Visual Kei. Visual Kei. Itu salah satu angkatan Visual Kei lah yang cukup besar juga dan Laruku salah satu band yang sangat besar juga. Kalau aku sendiri pengalaman dengan Laruku itu hampir sama kayak kamu. Aku pertama kali lihat Laruku itu di MTV kalau nggak salah. MTV. Dulu masih ada MTV. Sempat muncul satu band namanya Laruku kayak gitu. Cuman dandanannya udah nggak terlalu fisik banget kayak gitu, tapi kayak sama namanya vokalisnya itu Hide itu masih kelihatan lah kayak gini Jepang-Jepangan ya. Betul kata kamu, akhirnya J-Rock kan yang kelihatan kayak J-Rock ini mirip Laruku kayak gitu ngambil ya. influence dari Laruku. Dan karena kita lebih banyak aksesnya di J-Rock, jadi aku ya dengerin lagunya J-Rock itu. Maksudnya J-Rock kan akhirnya familiar karena waktu itu aku suka musik-musik Jepang dari anime tadi, terus udah mulai ngulik Gazette tadi, akhirnya aku ya dengerin J-Rock juga dan Laruku. Tapi kalau influence musikku antara Laruku sama Gazette atau yang lainnya ya paling banyak influence itu Gazette. Jadi dulu itu aku Gazette itu emang beneran lumayan ngulik lah. Jadi waktu aku punya gitar, udah mulai bisa main gitar kayak gitu, yang tak ulik lagu-lagunya Gazette kayak gitu. Meskipun ya nggak tahu itu beneran atau enggak kayak gitu ya, masih udah bener atau enggak kita belum bisa nilai yang waktu itu kan ya. Maksudnya kita belum bisa ngerekam, belum bisa tapi ya tak ulik lagu-lagunya Gazette itu. Terus dulu itu di Facebook, kan dulu masih zamannya Facebook masih rame ya, masih ada wallnya, ada grupnya Facebook Facebook. Jadi grup dulu juga ada Laruku Indonesia, ada juga Gazerok Indonesia kalau nggak salah namanya. Pokoknya grup-grup fans clubnya band-band Jepang ini lumayan rame waktu awal-awal tahun 2008, 2009, 10, 11 itu grup-grup itu lumayan rame dan aku banyak tahu juga dari situ akhirnya kan ya lagunya Gazette, gimana itu Gazette, terus band Jepang lain. Kalau mungkin Mas Fajar bahkan nanti bisa dikonfirmasi sendiri ke orangnya, itu juga salah satu ketua dari salah satu Mas Fajar kan kalau nggak salah itu Mas ketua Killers Killers Jawa Timur lah itu. Jadi Mas Fajar itu salah satu yang sangat influence di sana. Beneran anak Mas Fajar lebih seru sih. Iya, nanti kita bahas sendiri lah, kita sesi Laruku bersama Mas Fajar. Oke, siap. Bincang-bincang Laruku ceritanya. Belajar Laruku bersama Mas Fajar. Terus ya itu akhirnya Gazette, aku gabung di Gazerok dan
akhirnya sebenarnya itu kan aku udah ngeband bareng temen-temen SMA kayak gitu kan ya, temen SMA. Cuman ya apa yang karena mereka nggak tahu Jepang-Jepangan ya, saya nggak familiar dengan lagu-lagu Jepang ya, ngarepnya lagu-lagu pop Indonesia, rock, kadang kayak apa Andra and the Backbone, Dewa kayak gitu kan. Yang mainstream gitu ya. Cuman waktu aku gabung di grup itu aku coba untuk tanya ada nggak di sini yang main band juga kayak gitu kan ya. Nah itu aku sempat bikin, dan ini ada cerita lucu waktu di situ, maksudnya akhirnya kan aku bikin band dan di situ malah aku pertama kali ketemu sama Mas Fajar. Oke. Dari grup itu nggak tahu, aku grup Gazet itu terus salah satunya itu ngajak Mas Fajar, tapi bukan jadi drummer, jadi basis. Kan konyol ya. Siap. Dan ternyata waktu itu latihan kan, sekali ketemu latihan kumpul dan main, ternyata drummernya kurang mumpuni waktu itu. Ini cerita lucu, nanti mungkin waktu ada Mas Fajar akan lucu lagi. Jadi kurang mumpuni, akhirnya Mas Fajar kan gemes ya. Ini kok drummer kok gini ya, nggak bisa main gini saya gitu. Kamu mainnya harus gini kayak gini gitu kan. Ya akhirnya band itu ternyata dari grup Facebook itu nggak terlalu berjalan. Akhirnya ya wes bubar, dan aku belum menyadari kalau ternyata itu Mas Fajar yang akhirnya ngajak aku di Counter Attack. Setelah di Counter Attack baru aku tahu kalau dulu aku pernah ketemu sampean, tapi sampean ngebas kayak gitu kan. Konyol lah gitu. Awkward banget ya Mas. Nah habis itu ya akan aku punya band itu, akhirnya bandku tak cekokin. Waktu itu kebetulan udah mulai muncul One Ok Rock. Oke. Nah One Ok Rock ini mulai naik setelah ada soundtrack ngisi soundtracknya Rurouni Kenshin, The Beginning. The Beginning itu mulai naik tuh One Ok Rock tuh lah. Bandku tak cekokin itu, ayo dengerin ini kayak gini. Akhirnya ngarep itu. Nah itu pertama kalinya aku terjun di Jepangan. Akhirnya setelah bandku wis kita ngarep One Ok Rock kayak gitu, terus kita coba daftar di salah satu event Jepangan. Event apa itu Mas? Mungkin masih ingat. Aku lupa antara JPC dulu atau J dulu ya. Kayak JPC JPC berarti UNESA. JPC UNESA, dan aku kan juga dulu kuliah di UNESA. Meskipun ya nggak terkenal banget sih sama panitianya, tapi ada beberapa yang kenal kayak gitu. Cuman tetap lewat audisi kayak gitu kan ya. Dan audisi itu nggak sepenuhnya buruk, karena event kan pengen nilai gimana kita tampil lah. Dan itu pertama kalinya. Jadi sebenarnya influence itu lebih banyak di Gazet sama One Ok Rock, Visual Kei, tapi akhirnya yang lebih diterima oleh bandku saat itu adalah One Ok Rock. Bandnya apa Mas pada waktu itu? Bandnya apa ya? Saya ingat. Dulu tuh bandnya namanya agak lucu. Apa itu Mas? Company of Angel. Anjir, perusahaan malaikat dong. Lah terus aku kalau gak salah aku pernah dengar Master Song gawe band Notice Me Senpai. Nah, setelah Company of Angel itu kan vokalisnya cewek. Terus habis itu nggak tahu aku 2014 kalau nggak salah vokalisnya dan drummernya ini kan saling ada rasa. Iya, berpasangan. Terus pas pisah itunya juga bisa bandnya. Wah, lucu. Oke. Kayak sih itu. Cuman lupa karena mungkin memang nggak aktif lama sih, bukan itu sih masalah. Masalah utamanya bukan itu ya Mas. Ya, cuman karena bisa akhirnya kan mau kembali agak awkward ya. Iya, benar. Makanya asmara di band itu kadang nggak bagus. Nggak bagus, betul. Karon bagus lek dadi manten apa wis beneran dadi sik gak apa. Nah, akhirnya aku ngajak teman-temanku yang biasanya nongkrong di kampus, yang biasanya juga main musik kayak gitu. Aku berapa kali juga band-bandan dengan mereka, ada ngisi wedding, ada ngisi di cafe sempet. Akhirnya tak ajak juga, ayo dengerin. Tetap One Ok Rock. Karena menurutku One Ok Rock waktu itu emang lagi booming, maksudnya lagi hype-nya. Tahun-tahun segitu ya. Terus akhirnya mereka tak suruh dengerin, mereka ya oke kayak gitu. Dan kita main, dan itu sempat main di
Japan Overdrive kalau Japan nggak salah. Overdrive. Ya, namanya Japan Overdrive bukan Ganbate itu kalau sama Counter Attack. Ganbate Overdrive. Nah waktu itu Japan Overdrive dan kalau nggak salah Mas Fajar pernah cerita juga dia pertama kali ngeliat aku main gitar atau maksudnya waktu dia scouting di Japan Overdrive. Scouting, oke, cari-cari talent. Nah, cari-cari talent itu salah satunya karena aku main sama Notice Me Senpai. Oh, oke. Dan itu bandnya sekarang wis ya wis nggak ada. Nggak tahu. Nah, orangnya udah pada sibuk semua ya. Iya. Kayak gitu. Jadi memang sekarang paling banyak aku fokus di Counter Attack untuk band-bandan. Jadi kayak gitu. Terus kamu ya apa? Apa wis sih? Berapa menit sih? Kita lihat dulu ya. Berapa menit ini? Cing. Ini udah 14 menit sih. Oh iya. Mau stop lah. Yo, nambah lagi gak apa-apa. Berapa? Bahas apa lagi? Yang musik yang sekarang. Ya sing lagi ini karena Counter Attack ini loh. Kok Ah. kenapa bisa jadi kayak gini gitu loh Counter Attack? Aduh, saya nggak habis pikir ini, Mas. Oke. Kenapa jadi kayak gini? Maksudnya ini yang apa? Kita kan sekarang garapnya apa? Paling banyak. Paling Yohasobi atau kalau enggak ya Popangkan. di Popangkan, Orange di Popangkan. Terus Anisong apa lagi? Anisong nggak Anis- jarang ya? Jarang sih Anisong. Anisong yang baru paling ya. Oh iya, yang Kita baru-baru sih. Lisa, Gurange. Bisa. Terus sempat ada beberapa itu setlist yang agak kita sering pakai adalah Go, Ya Naruto ya Mas. Ah. Balik lagi sih Naruto sih. Haruka Kanata. Harga Kanata. Ini kenapa kok Counter Attack nggarap kayak gitu? Ya karena gambaran buat yang garap lagu-lagu slow mungkin. Lah menurutmu kenapa? Gak sebelum aku maksudnya mengutarakan opini ku karena aku juga nggak tahu maksudnya kita akhirnya kok kebentuk Iya. jadi ngarep seperti itu. Ngarasemen seperti itu. Menurutmu nggak? Ya bu, nggak tahu. Nggak tahu. Mbok ya Mas, mungkin cari gampangnya gitu loh. Maksudnya lagu ini lagi booming. Cuman kan ya performer mungkin sudah pernah diwawain orang, cuman ya wis gitu apa? Ya belum ada yang over kayak gini gitu loh. Mungkin Counter Attack mau cari celah di situ atau gimana gitu mungkin. Lah aku nangkepnya mungkin beberapa event terakhir atau ya setelah kita break dari pandemi kan ya akhirnya kita main lagi ya kita merasa dulu kan kita awalnya Counter Attack kan nggarapkan Lisa Iya, Lisa kan sih ya. Mas. Lisa. Dan beberapa lagu yang menurut kita keren kan kayak gitu kan. Dan setelah break pandemi itu di beberapa event awal kalau nggak salah JO, Osu dan itu responnya teman-teman. Nah ini kita nggak tahu ya setelah break lama ini para penikmat musik ini gimana maksudnya responnya. Makanya kita coba kayak enak inilah kita nggarap lagu-lagu yang dulu sempat kita bawain beberapa kan kayak Gurange itu belum pernah kita bawain di live stage waktu awal muncul kan setelah itu pandemi kan ya. Pandemi betul. Sempat kita bawain sekali kalau nggak salah di UC terus break pandemi terus kita bawain di live di Rakato. Nah itu kita pengen bawain dan ternyata responnya luar biasa. Kayak gitu. Dan kita merasa kalau yang paling enak itu memang lagu yang orang juga suka. Maksudnya yang audiens kita juga suka kan kayak gitu kan biar kita juga sama-sama waktu kita main juga enak, mereka dengerin juga tahu lagunya bisa nyanyi bareng kayak gitu kan. Nah cuman kan ada beberapa lagu sekarang yang lagi populer itu kan nggak ini inline dengan genrenya Counter Attack kayak gitu. Counter Attack ini kan genrenya lebih ke pokoknya upbeat kayak gitu, yang semangat, yang energi kayak gitu. Makanya akhirnya kita coba modif lah beberapa lagu itu yang biar sesuai dengan genre kita. Modif tak ngerusai. Ya. Makanya akhirnya ada beberapa lagu yang kita modif dan ya lumayan teman-teman masih bisa enjoy, kita juga mainnya enak kan kalau kita main slow kan ya nggak Counter Attack banget. Nggak Counter Attack, tapi kita pernah loh Mas. Masalah rekaman live recording itu. Bisa sampai seperti itu loh. Itu unik sih. Jadi emang slow ya kita ya pernah lah ngarep lagu slow tapi kan lagu itu memang soulnya ada di slow kayak gitu tapi ada beberapa lagu yang bisa kita
makanya bisa nih digarap lebih upbeat kayak gitu kan ya, biar lebih unik dan ya biar sesuai dengan ininya Counter Attack. Dan mungkin ke depan juga kita juga akan coba explore lagi kan ya, lagu-lagu apa yang bisa kita bawakan sesuai dengan ininya Counter Attack. Dan akhirnya nanti Counter Attack juga punya identitas sendiri. Jadi di event atau di setiap event nanti orang-orang bisa lihat, oh kalau Counter Attack ini ekspektasinya nanti lagunya akan semangat sih, akan bisa nyanyi bareng tapi juga seru-seruan kayak gitu. Ya kita harapannya kayak gitu. Nah, mungkin itu sih paling ya soal lagu-lagu Jepang dan anisong. Jadi lagu pertama kita dan lagu sekarang Counter Attack kita juga nggak tahu perkembangannya gimana. Dan nanti nggak tahu nanti ke depan kita mau bahas apa lagi kira-kira. Gak tahu nih apa kata teman-teman atau bagaimana. Ya, ini kan sudah lagunya, mungkin animenya mungkin ya, ya. Kita belum bahas ya. Nanti belum bahas. Mungkin entah fashionnya atau apanya. Ya mungkin sama teman-teman Counter Attack yang lain mungkin Mas. Ya, jadi kita belum undang teman-teman yang lain. Nanti kalau kita udah ada waktu dan ada kesempatan nanti pasti kita bisa berlima atau gantian misalnya cuman saya sama Widi aja. Yang pasti media ini adalah buat kita untuk sharing-sharing. Nah, tadi kan akhirnya aku tahu ternyata Widi itu pertama kali masuk Jepangan karena Laruku, karena diracuni Mas Sondi dan Mas Fajar. Dan Widi juga tahu kalau ternyata aku gazer. Kayak gitu ya. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih yang udah nonton sampai menit ke mungkin 20 ini. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you. See you.